Hebatnya suatu kaum yang ahli dalam memahat batu. Unta betina yang keluar dari batu yang besar. Wanita yang menawarkan diri menjadi istri bagi siapa saja yang dapat membunuh unta betina itu. Gimana kisahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pernahkah terbayangkan suatu kaum yang bisa memahat batu, menjadikan tempat tinggal yang kokoh, yang megah dari batu pegunungan yang mereka pahat sendiri? Merekalah kaum Tsamud. Bahkan sisa tempat tinggalnya, peradabannya masih ada sampai saat ini, dan dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Lokasinya disebut Madain Saleh yang terletak di dekat Al-Ula, Provinsi Madinah di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Tempat ini dahulu disebut pula sebagai Al-Hijr, tempat tinggalnya kaum Tsamud. Kaum Tsamud juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh. Mereka salah satu suku bangsa dengan kaum Ad. Sebagian keturunan kaum Ad yang beriman di Hadramaut, ada yang berpindah menuju bagian utara Jazirah Arab. Menurut keterangan dari Abdullah bin Umar, bahwa daerah tempat tinggal mereka disebut Al-Hijr. Jadi sebagian kaum Ad ini pindah ke Al-Hijr. Letaknya di kota Al-Ula, sekitar 300 km sebelah utara kota Madinah. Anak-anak keturunan kaum Ad di Al-Hijr inilah yang kemudian disebut sebagai kaum Tsamud, atau disebut juga sebagai kaum Ad-nya yang kedua. Kaum Tsamud dianggap sangat pandai dalam segala hal yang berkaitan dengan pahatan. Pahatan yang utama adalah pahatan batu, dan yang paling umum dipahat oleh kaum Tsamud adalah semua batu yang berasal dari pegunungan. Kaum Tsamud bisa membuat tempat tinggal yang megah dari pegunungan yang mereka pahat sendiri. Adapun nabi yang diutus kepada kaum Tsamud adalah Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Tsamud. Karena Nabi Saleh berasal dari keturunan yang sangat disegani, terpandang bagi kaum Tsamud. Nabi Saleh juga masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Tsamud itu penyembah berhala. Mereka bosan dengan dakwahnya Nabi Saleh. Terus-terusan didakwahi membuat kaum Tsamud merasa bosan. Akhirnya mereka minta bukti kepada Nabi Saleh agar ditunjukkan mukjizat. Mukjizat yang bisa menghadirkan unta betina dari batu yang besar. Kaum Tsamud beranggapan hal itu tidak akan berhasil diwujudkan oleh Nabi Saleh karena itu di luar kemampuan manusia. Kalau mukjizat itu nyata, unta itu hadir, kaum Tsamud berjanji akan beriman. Tapi setelah mukjizat itu dibuktikan oleh Nabi Saleh, kaum Tsamud tetap masih ingkar. Ketika Nabi Saleh mulai menyuruh kepada kaum Tsamud tentang ajaran tauhid untuk menyembah Allah, maka kaum Tsamud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok pertama yang mengikuti Nabi Saleh dipimpin oleh Junda bin Amru. Junda bin Amru ini adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Tsamud. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Saleh dipimpin oleh Ju'ab bin Amru. Kelompok penentang ini menghalang-halangi ketika Nabi Saleh hendak mengajak sepupunya, yaitu Junda bin Syihab, untuk mengikuti ajarannya Nabi Saleh. Kelompok penentang ini juga berpendapat bahwa Nabi Saleh terkena sihir. Mereka tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh. Selain itu, Nabi Saleh juga dianggap sebagai penipu karena mereka tidak percaya apabila utusan Allah adalah manusia biasa, sama seperti mereka. Sehingga mereka menuntut mukjizat sebagai bukti kerasulannya Nabi Saleh. Maka Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah agar diberikan mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Dengan kekuasaan Allah, seekor unta betina keluar dari perut batu karang yang besar. Berkatalah Nabi Saleh kepada kaum Tsamud, "Inilah dia unta Allah."
Jangan kamu ganggu dan biarkan dia mencari makanannya sendiri. Dia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum, dan kamu juga mempunyai giliran untuk mendapatkan minuman bagimu dan bagi ternakanmu juga. Dan ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azabnya apabila kamu mengganggu unta itu. Lalu berkeliaranlah unta itu memakan rumput sesuka hatinya tanpa mendapat gangguan. Di saat unta Nabi Saleh datang minum, tiada seekor binatang lain yang berani menghampirinya. Binatang yang lain kagak ada yang berani mengganggu. Semua binatang pada menjauh. Kejadian ini menimbulkan rasa tidak senang, rasa kebencian kepada pemilik-pemilik binatang yang lain. Mereka sangat terusik dengan kehadirannya unta Nabi Saleh. Hari-hari pun berlalu. Untanya Nabi Saleh makin membuat kaum Samud kesal. Kedengkian merasuki hati mereka. Atas kejadian itu, maka pembesar kaum Samud berencana membunuh untanya Nabi Saleh. Inilah awal mula bencana terhadap kaum Samud. Dalam rencana untuk membunuh untanya Nabi Saleh, ada seorang wanita yang membuat sayembara bahwa siapa saja yang berani membunuh untanya Nabi Saleh, dia boleh memilih salah satu putrinya untuk dijadikan istri. Dan ada lagi seorang wanita yang berparas cantik menawarkan dirinya sendiri akan menjadi istri jika ada yang berhasil membunuh untanya Nabi Saleh. Maka tergodalah di antara kaum Samud itu untuk membunuh untanya Nabi Saleh. Karena Nabi Saleh ini berasal dari keluarga yang terpandang, maka si pembunuh unta ini tidak berani sendirian. Dia mengajak lagi teman-teman yang lain, sehingga terkumpullah 9 orang untuk membunuh untanya Nabi Saleh. Dari kejauhan dipanahlah unta itu mengenai kakinya. Tersungkurlah unta Nabi Saleh. Mereka menghampirinya lalu membunuh unta itu. Ketika mendengar kabar untanya telah dibunuh, Nabi Saleh sangat sedih. Nabi Saleh mendatangi mereka dan memberikan peringatan tentang azab yang akan datang 3 hari ke depannya. Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari, karena itu hari-hari terakhir kalian di dunia, dan sesungguhnya siksaan akan turun pada kalian setelahnya. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Quran Surat Hud ayat 65. Dengan perasaan bangga, pergilah para pembunuh unta itu menyampaikan berita matinya unta Nabi Saleh. Mereka disambut sorak-sorai dan teriakan gembira dari pihak musyrikin, seakan-akan mereka kembali dari medan perang dengan membawa kemenangan yang gilang gemilang. Berkata mereka kepada Nabi Saleh, "Wahai Saleh, untamu telah mati dibunuh. Cobalah datangkan akan apa yang engkau katakan dulu, akan ancamannya bila unta itu diganggu, jika engkau betul-betul termasuk orang-orang yang terlalu benar dalam kata-katanya." Nabi Saleh menjawab, "Aku telah peringatkan kamu bahwa Allah akan menurunkan azabnya atas kamu jika kamu mengganggu unta itu. Maka dengan terbunuhnya unta itu, maka tunggulah engkau akan tibanya masa azab yang Allah telah janjikan dan telah aku sampaikan kepada kamu. Kamu telah menentang Allah, dan terimalah kelak akibat tantanganmu kepadanya. Janji Allah tidak akan meleset. Kamu boleh bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari. Kemudian terimalah ganjaranmu." Saat Nabi Saleh memberitahu kaumnya bahwa azab Allah yang akan menimpa di atas mereka akan didahului dengan tanda-tanda, yaitu pada hari pertama bila mereka terbangun dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning dan akan berubah menjadi merah pada hari kedua, lalu akan berubah menjadi hitam pada hari ketiga, dan pada hari keempat turunlah azab Allah yang amat pedih. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Saleh, kaum kelompok 9 orang yang membunuh unta Nabi Saleh
merencanakan akan melakukan pembunuhan kepada Nabi Saleh. Jadi mereka ingin membunuh Nabi Saleh sebelum azab itu menimpa kepada mereka. Mereka mengadakan pertemuan rahasia dan bersumpah bersama akan melaksanakan rancangan pembunuhan itu di malam hari, di saat orang masih tidur nyenyak, untuk menghindari tuntutan balas darah oleh keluarga Nabi Saleh. Kalau-kalau identitas mereka diketahui sebagai pembunuhnya Nabi Saleh. Rancangan mereka ini dirahasiakan sehingga tidak diketahui dan didengar oleh siapapun kecuali ke-9 orang itu. Tetapi sebelum niat mereka tercapai, Allah mengutus para malaikat untuk menghujani mereka dengan batu hingga kepala mereka pecah, sehingga menewaskan mereka semuanya. Begitulah kaum Samud yang hidupnya penuh dengan kemakmuran, kemewahan, tapi mereka penyembah berhala, tidak mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Kaum yang selalu berbuat kemaksiatan, menentang dan menghina Nabi yang diutus kepadanya, sehingga azab menimpa mereka. Moga kisah ini bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi pembelajaran agar selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.